Oke, halo guys, nama gue Gregorius Samuel, biasa dipanggilnya Greg. Gue IE24 dan gue akan mencoba membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTSP 1 yang tahun lalu. Mungkin sedikit disclaimer di awal, gue nggak terlalu banyak menjelaskan teori. Gue bakal lampirkan screenshot-screenshot bacaan dari buku intinya, yang esensinya supaya mengajak kalian buat dibaca lagi bukunya, karena kalian kan paralel ya. Jadi kalau memang paralel tuh kebanyakan dosen tuh nggak akan jauh-jauh dari apa yang ada di buku. Nah, untuk soal hitung-hitungan gue akan langsung kerjain, jadi gue kerjain terlebih dahulu, biar kalian juga bisa lihat prosesnya. Soalnya emang ada beberapa di soal ini yang agak aneh-aneh gitu ya. Tapi oke, supaya nggak berlama-lama, kita mulai aja. Nomor satu, ketika suatu perekonomian tidak dapat memproduksi semua barang dan jasa yang diinginkan, dikatakan bahwa perekonomian sedang mengalami, nah ini tahun lalu sempat ada sedikit perdebatan ya, tadi ya scarcity atau shortage atau setidaknya antara gue dan teman-teman gue ya. Nah, untuk menyelesaikan itu sebenarnya karena dua-duanya sama. Kalau scarcity itu kan karena tidak ada sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kalau shortage itu demand-nya ada, tapi kemudian supply-nya tidak ada pada tingkat harga tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita mungkin harus kembali lihat ke konsep yang dikasih di buku. Di sini tulis bahwa scarcity adalah ini, society has limited resource and therefore cannot produce all the goods and services people wish to have. Berarti ini masalah produksi, cannot produce, gitu kan? Cannot produce all the goods and services people wish to have karena keterbatasan sumber daya. Sedangkan kalau shortage itu tidak menyinggung soal keterbatasan sumber daya atau soal produksi. Mungkin bisa diproduksi tapi tidak dilakukan karena harganya. Jadi esensinya adalah ini, konsumen tidak bisa membeli pada suatu harga karena yang disuplai pada harga tersebut lebih rendah daripada demand-nya. Kalau kita lihat ke soal, yang dia minta adalah tidak dapat memproduksi. Maka konsep yang lebih benar buat kita pakai adalah scarcity. Nah, ini ada sedikit diagram PPF, Production Possibility Frontiers. Di sini ada toasters, ada toothbrush. Produksi dianggap efisien ketika perekonomian produksi. Nah, kita lihat lagi ke catatan dari buku. Points on, jadi pada PPF itu, the Production Possibilities Frontier, represent efficient levels. Jadi, poin yang ada pada garis ini, ada pada ya garis ini, itu efisien. Sedangkan yang di dalam itu dibilangnya tidak efisien. Jadi rather than inside, itu maksudnya jika di dalam, misalkan kayak poin B, maka dia tidak efisien. Jadi di sini ada dua poin yang ada pada garis A dan D. Untuk di A itu dia toothbrush-nya 30, toasternya ada di 30 juga. Kalau poin B, toothbrush-nya ada di 60, toasternya ada di 10. Berarti yang kita cari ya ini 30-30 atau 60-10. Sini 30-20, 50-25. Oh, ada nih 60-10. Oh, ya udah jawabannya berarti yang ini. Itu aja. Nah, next, pernyataan manakah yang merupakan pernyataan positif? Positif itu apa? Positif itu adalah pernyataan yang deskriptif ya. Jadi mengenai bagaimana keadaan dunia itu sebenarnya. Jadi mengenai apa yang kejadian itu loh. Kemudian ini bisa diuji. How the world is gitu ya. Terus normatif, normatif itu preskriptif. Jadi dia memberikan saran atau memberikan pendapat dia atau klaim dia tentang bagaimana dunia itu seharusnya berjalan. Misalkan, oh seharusnya tidak ada kemiskinan atau apa-apa gitu. Kayak gitu. Kata kuncinya ada di mana? Kalau ada kata seharusnya, sebaiknya, ada judgment atau penghakiman misalkan baik dan layak, maka itu sudah pasti normatif. Kalau akan ini kan bisa diuji ya. Kita bisa lihat nanti kayak, ya benar nggak sih kalau harga bensin itu naik terus konsumsi bensin itu akan turun? Seharusnya iya ya, karena ada law of demand yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah di kata akannya ini. Kalau dia bilang akan, yaitu positive statement.
Oke, ini ada suatu tabel, terus kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang tidak mengikuti hukum permintaan. Kalau kita lihat lagi hukum permintaan itu definisinya apa? Hukum permintaan itu ceteris paribus, segala sesuatu yang lain tetap sama. Ketika harga naik, maka permintaan turun. Ketika harga turun, maka permintaan naik. Jadi kita bisa di sini. Kalau ini konsisten turun nih si Alek gitu kan sampai bawah. Bruno juga konsisten turun. Nah, yang Karuta ini agak aneh nih. Jadi dia turun, naik dulu, turun lagi, terus turun lagi, terus karena udah nol kan dia kayaknya nggak mungkin meminta negatif ya. Terus 0, 0, 0. Nggak ada perubahan. Nah, di sini ada aneh nih. Berarti begitu harganya naik, justru permintaan dia naik entah kenapa. Ya udah berarti dia tidak mengikuti hukum permintaan. Nah, apabila produsen perakit mobil mengadopsi teknologi baru yang menghemat penggunaan tenaga kerja, maka yang tidak akan terjadi adalah, nah ini kita lagi-lagi sama persis pembahasannya dengan di buku ya. Jadi disebutkan, technology for turning inputs into ice cream, ini ice cream ini bisa jadi mobil, is another determinant of supply. The invention of bla 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 bla, teknologi intinya, for example, reduce the amount of labor necessary. Oh, berarti yang ini terjadi nih. Tenaga kerja yang digunakan lebih sedikit. Nah, itu kan. Raise the supply of ice cream. Peningkatan produksi, peningkatan penawaran. Nah, ini terjadi nih. Reducing firm's cost. Nah, ini terjadi juga. Berarti yang nggak terjadi ya cuman yang di peningkatan produksi sepanjang kurva. Nah, kalau buat pengetahuan aja, ya pasti kan udah tahu juga sih semuanya. Moving along the curve itu bentuknya kayak gini kan. Jadi misalkan dari poin A ke poin B. Ini ada price, ini ada quantity. Teknologi itu dianggap sebagai sesuatu yang eksternal, karena teknologi itu kan bukan P, bukan juga Q kan. Maka dia dianggap sesuatu yang eksternal. Movement along the curve itu hanya terjadi karena P dan Q, atau sesuatu yang eksternal, internal. Ceritanya gitu. Nah ini, pemerintah saat ini ingin menetapkan kebijakan terkait dengan penjualan boneka Labubu. Harga keseimbangan Labubu 750.000. Bagaimana cara penetapan ceiling price boneka Labubu yang efektif? Ketika kita lihat ceiling price yang efektif, berarti kita harus langsung berpikir, oh berarti dia berhasil mengurangi harga dan berhasil mengurangi kuantitas pembelian, purchase. Atau bahasa Cikarangnya kita sebut binding gitu ya. Nah, kalau binding, berarti kan kalau dia menurunkan harga nih, menurunkan harga artinya apa? Kalau dia menurunkan harga, seperti di gambar ini, kalau dia berhasil menurunkan harga, berarti ceiling price-nya itu ada di bawah equilibrium price. Tadinya harganya di 3, karena ada intervensi jadi 2. Kalau misalkan dikasih ceiling price-nya di $4, ya harganya nggak akan berubah. Karena harganya di 3 kok, orang marketnya clear di 3, barang itu habis dijual dan habis dibeli di 3, buat apa orang naikin harga ke 4 gitu kan. Nah, ini menurunkan harga nih udah terpenuhi. Kita lihat lagi nih, apakah dia menurunkan kuantitas? Misalkan ini 100 lah ya. Oh iya, ternyata dia menurunkan kuantitas. Karena apa? Karena yang disuplai cuma 75. Yang bisa dibeli cuma 75. Padahal di tengah-tengah sini 100 gitu. Yang diminta ketika dia di 3 yang dibeli, yang dijual dan dibeli itu di $3 itu ada 100. Sedangkan ketika diturunkan di $2, yang disuplai tinggal sisa 75 gitu. Jadi menurunkan kuantitas dan menurunkan harga. Nah, berarti ya esensinya yang penting adalah ceiling price itu harus di bawah harga keseimbangan kalau dia mau menurunkan harga. Berarti yang benar yang A. Nah, ini hitung-hitungan tapi sedikit doang sih. Ini pakai rumus yang sederhana ya, bukan rumus yang midpoint. Nanti yang midpoint agak susah dikit di nomor selanjutnya. Misalkan untuk satu barang tersebut, jadi delta P itu 10%, gitu kan. Delta Q itu 3%.
Kalau delta P atau delta kalau rumusnya kayak gini, berarti kan kita tinggal delta Q-nya minus 3% ya, karena dia berkurang. Berarti minus 3% dibagi 10%, persennya bisa kita coret, jadi minus 0,3. Tapi karena kita mau supaya dinilai mutlak, jadi ya 0,3 aja, supaya bisa kita bandingkan dengan let's say elasticity of sesuatu yang lain yang kemudian tidak negatif. Nah, berdasarkan definisi ini, 0,3 itu termasuk inelastic. Demand is considered inelastic when the elasticity is less than 1. Gitu kan. Dia elastic ketika elasticity is greater than 1, dan kalau sama dengan 1 kita sebutnya unit elastic atau unitary elastic. Nah, berarti ini kategorinya apa? Ya dia inelastic gitu kan. Nah, yang agak susah adalah di mengidentifikasi nih. Inelastik itu sebenarnya masuk ke yang mana? Kalau barang mewah tuh elastik apa inelastik? Kalau barang mewah itu sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Jadi bisa jadi karena harganya naik, kemudian orang yang tadinya mau beli jadi langsung nggak mau beli, berarti dia elastik. Kalau barang inferior ini hubungannya dengan income effect ya, bukan dengan elastisitas. Jadi kalau income effect dia itu negatif, alias ketika pendapatan naik, kalau barang normal itu kan seharusnya konsumsi kita meningkat ya. Tapi kalau barang inferior itu ketika pendapatan kita naik, konsumsinya itu akan menurun. Tuh. Jadi nggak ada hubungannya sama elasticity. Nah, kalau yang opsi D, ada banyak barang pengganti yang mirip untuk barang ini. Kalau ada banyak barang pengganti, ya ibaratnya berarti orang gampang dong kalau misalkan harganya naik, dia pindah ke barang penggantinya yang harganya mungkin belum naik. Apalagi dibilang ada banyak barang pengganti. Kalau barang pengganti cuma satu mungkin bisa dinaikin bersamaan, tapi kalau barang penggantinya banyak kan ya koordinasi antar penjualnya juga nggak segampang itu kan kalau mereka mau kartel. Jadi ini pasti elastik. Nah, jadi yang benar by means of elimination itu cuma yang A. Tapi sebenarnya yang A itu benar tanpa kita pun meng-cross out yang lain. Karena sebenarnya misalkan nih, ibarat nasi, ketika nasi itu jadi kebutuhan pokok gitu ya, mungkin nasi itu bisa diganti dengan kentang gitu, buat pemenuhan karbohidrat. Tapi kan orang pasti nggak terbiasa nih dalam jangka pendek. Sehingga meskipun harganya naik, bisa jadi dalam jangka pendek orang tetap membeli nasi dengan jumlah yang sama. Atau mengurangi nasi hanya demi mengurangi nasi. Jadi nggak mengurangi nasi kemudian diganti kentang gitu. Ya, dalam jangka panjang mungkin orang mulai terbiasa dengan kentang, dia akan ganti nasi jadi kentang. Tapi dalam jangka pendek ya bisa jadi dia belum terbiasa sama kentang. Kira-kira gitu. Nah ini yang gue bilang agak aneh-aneh. Gue akan coba tunjukkan cara mengerjakannya. Tapi kita identifikasi dulu ya. Berarti ini nilai elasticity of demand-nya mutlak ya. Karena dia positif. Harusnya kalau elasticity of demand-nya itu negatif. Jadi kalau kita rubah jadi yang tidak nilai mutlak, dia jadi negatif 0,4. Terus ini P1, ini P2. Disuruh pakai midpoint method. Kalau nggak midpoint gimana nanti kita coba lihat. Suruh pakai midpoint method. Oke, kita coba kerjakan. Minus 0,4 sama dengan, ya kita ikutan aja rumusnya ada di sini. Q2 min Q1 per Q2 plus Q1 bagi 2 per, nah P1-nya kita masukin, gue singkat aja pakai K ya, P2 P1-nya, jadi 60K dikurangin dengan 20K, terus dibagi sama 60 plus 20K bagi 2. Nah, kita bisa langsung dapat nih 60 minus 20K berapa? Ini kan 40K. 60K plus 20K dibagi 2 itu berapa? Dia kan berarti 80K bagi 2 itu 40K juga. Oh ya udah, berarti yang di bawah ini tinggal satu doang dong. Apapun bilangan dibagi 1 kan hasilnya pasti 1.
hasilnya pasti bilangan tersebut. Ya udah, berarti kita bisa mempermudah hidup kita. Kita tinggal ngitung yang di atasnya aja. Atau kalau kita mau tulis bentuk lainnya, Q2 min Q1 per besar, ini besar ya, Q2 plus Q1, ini dibagi kecil dengan 2. Jadi ibarat pembilangnya ini, penyebutnya dibagi 2. Kalau penyebut dibagi 2, berarti kita bisa pindahin dia jadi kali. Pembilangnya dikali 2. Gitu kan? Plus Q1 kali 2. Nah, kali 2-nya nih bisa kita pindah nih ke sini ya. Kita bisa pindah ke sini. Jadi bagi 0,4 dibagi 2 jadi minus 0,2 sama dengan Q2. Sorry, Q-nya jelek banget ini. Q1 per Q2 plus Q1 bagi 2. Bagi 2, sorry. Udah nggak ada bagi 2. Q2, Q1 dibagi Q2 plus Q1. Nah, mungkin gue akan pindah ke slide baru. Ini gue udah siapkan, berhubung kayaknya panjang. Minus 0,2 sama dengan Q2 min Q1 per Q2 plus Q1. Q2 plus Q1 yang bisa kita pindah ke sini. Tadinya bagi jadi kali. Minus 0,2 Q2 minus 0,2 Q1. Karena plus ketemu minus jadi minus. Itulah intinya. Q2 minus Q1. Supaya bagus kita bisa main pindah-pindahin. Jadi yang Q1-nya kita pindah ke sana. Yang minus 0,2 Q2-nya kita pindah ke sana. Berarti Q1 minus 0,2 Q2. Q1. Ini sini ya. Sama dengan Q2 plus 0,2 Q2. Ini jadi 0,8 Q1 sama dengan 1,2 Q2. Kalau kita mau bikin perbandingan Q1 banding Q2, itu jadinya 1,2 banding 8 ya. Q2-nya ini tadi kali pindah jadi bagi, 0,8-nya dari tadinya kali jadi bagi juga. Berarti ini 12 per 8. Berarti ini 3 per 2 ya, kita bagi 4. Nah, ini anehnya nih, karena jawabannya nggak ada yang persis ya. Kalau ditanya berapa banyak turunnya Q1 ke Q2, berarti kan kita mau lihat Q2 itu berapa persennya Q1 sih, itu kan. Berarti kan Q2 adalah 2 per 3 dari Q1. Sama dengan 66% atau 67% dari Q1 gitu ya. Berarti kan penurunannya itu sekitar 33%. Itu ya. Masalahnya nih, di sini nggak ada jawaban yang tepat gitu. Ini belum tepat. Ini cuman ya kayak mendekati gitulah ya. Apakah mungkin jawabannya itu nggak perlu pakai midpoint? Nah, kalau seandainya kita nggak pakai midpoint gimana tuh? Kan minus 0,4 sama dengan persen delta. Berarti nggak usah pakai itu. Persen delta P bagi persen delta Q. Kebalik. Persen delta Q bagi persen delta P, sesuai yang rumus yang tadi. Kalau delta P-nya itu tadi, P-nya naik berapa persen berarti itu? P-nya naik, naiknya banyak tuh, naik 200%. Jadi ini 200, ini persen delta Q. Kita bisa dengan sederhana menyimpulkan bahwa persen delta Q adalah 0,4 kali 200 sama dengan 80%. Ya, 80 kan, karena ada persennya jadi 80% gitu. Ini biar jelas ya. Tapi kan sebenarnya dimintanya pakai midpoint method. Jadi mungkin kalau kita menghitung seperti ini, bisa jadi ini jebakan, malah kita salah gitu. Nah, ini mungkin agak kurang jelas, makanya gue ngerjakan langsung di sini, nggak gue kerjain lebih dulu, biar kalian bisa lihat. Dan barangkali ada yang mau peer review juga. Oke.
lihat nih, Molly sangat menyukai minuman mocha latte. Mocha latte pertama yang dia minum, jadi dari 0, ini Q-nya 0, ini utility. Total utility-nya berapa nih? Total utility-nya 18. Ini Q-nya sorry. Total utility-nya 0 ya, karena ketika dia mau konsumsi 0 pasti total 0. Kalau Q-nya 1, total utility-nya 18. Yang kedua memberi tambahan. Nah, yang kedua kita nggak tahu total utility-nya berapa, tapi dia memberi tambahan 12. Berarti kan 18 sama 12 itu 30 dong. Nah, yang ketiga itu kita tahu total utility 38. Berarti marginal utility-nya ini 18, ini 12, ini 8 doang ya. Nah, kan ditanya marginal utility-nya. Ya udah, berarti yang ini yang 8 kan? Karena selisih antara total utility di konsumsi matcha kedua dan konsumsi matcha ketiga adalah 8. Jadi marginal utility itu adalah selisih dari total utility per penambahan 1 unit konsumsi. Udah, berarti jawabannya ini. Jenny mengajak Cruz untuk menonton pertandingan taekwondo di sekolah secara gratis. Jadi gratis ya, kita garis bawahi bahwa dia nggak ada expense sama sekali. Apalagi ini di sekolah, jadi mungkin dia nggak perlu, let's say, minum atau karena bisa bawa dari rumah gitu. Rose mengatakan bahwa kamu harus membayarku 100.000 untuk ikut menonton pertandingan taekwondo itu. Bagi Rose, tingkat kepuasan atau marginal utility menonton pertandingan itu adalah, nah, misal nih, ada orang dikasih nonton gratis, ibaratnya, bukan ibarat ya, maksudnya, asumsikan bahwa dia tidak perlu melakukan expense seperti membeli minum dan lain-lain, berarti full gratis. Tapi kalau dia disuruh untuk mengikuti atau mengambil kesempatan itu, dia harus membayar 100.000. Berarti apa? Bagi dia, nilai dari menonton pertandingan taekwondo itu minus 100.000 gitu. Jadi dia harus dibayar 100.000 dulu biar impas, biar dia mau jalan. Kalau dia enggak, sebenarnya dia tidak suka menonton taekwondo itu, atau mungkin dia ada kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan yang nilainya setara dengan 100.000. Maka kalau di sini ditanya, bagi Rose tingkat kepuasan marginal menonton pertandingan tersebut adalah ya negatif. Kenapa? Karena dia mesti dibayar dulu baru dia mau. Ibaratnya gitu. Ya, ini nggak banyak, itu teori sih, ada keuntungan. Nah, ini mengenai efek substitusi dan efek income fact ya. Substitusi menyebabkan konsumen membeli lebih sedikit produk ketika harganya naik karena, jadi di sini kan kita bisa lihat, ini misalkan harga, ini di sini dimisalkan bahwa harga Pepsi itu turun ya, sehingga dia bisa mengkonsumsi lebih banyak Pepsi. Tapi yang gue mau garis bawahi adalah di definisinya nih. Substitution effect is the change in consumption that results from moving to a new point on the same indifference curve with a different marginal rate of substitution. Intinya apa? Yang di hold constant adalah indifference curve-nya. Berarti ya kita ikuti prosedur ini indifference kayak pakai yang ini, tapi kita tarik garis misalkan dari budget line yang baru yang sejajar dengan budget line yang baru sehingga dia menyentuh indifference curve yang pertama. Nah, kalau tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, lihat aja pendapatannya. Kalau pendapatan kan berarti income nih. Ya udah, berarti ini nggak masuk, ini nggak masuk. Terus habis itu, kalau harga produk tersebut relatif lebih murah dibandingkan harga produk lain, salah ya. Karena harganya naik. Kalau produk lainnya harganya sama, berarti dia jadi justru relatif lebih mahal. Nah, yang benar yang D. Gitu. Iya. Nah, ini ada soal Handi membeli burger dengan 10.000 per burger dan air mineral dengan 2.000 per botol. Dia memiliki pendapatan 1 juta, ibarat dikasih uang jajan lah 1 juta itu ya. Ketika harga air mineral meningkat menjadi 4.000 per botol, maka pendapatan yang tepat, pernyataan yang tepat adalah sebagai berikut. Nah, ini kan
ibarat yang ini ya, jadi pendapatan dia yang naik. Gitu. Kalau dia dikasih pendapatan 1 juta, terus salah. Sorry. Oke. Harga air mineral yang meningkat. Berarti harga salah satu dari apa yang dilakukan, apa yang dia beli itu meningkat. Misalkan tadinya budget lainnya ini, karena harga, misalkan pizza diganti air mineral meningkat, jadi geser ke sini. Nah, sebenarnya nggak perlu gitu sih, yang penting kalian lihat aja 100 burger, suruh pendapatannya atau mengkonsumsi 500 botol air mineral. Ini bisa nggak konsumsi 100 burger? Ya bisa, karena burgernya harganya nggak berubah. Jadi tetap 100 kali 10.000 sama 1 juta. Nah, air mineral dia bisa nggak konsumsi 500? Nggak bisa, karena 500 kali 4.000 berapa tuh? 500 kali 4.000 itu kan 2 juta ya. Ya, ini nggak bisa. Yang ini salah. 100 burger, ini benar. 250 botol dari seluruh pendapatannya. Dia bisa mengonsumsi 250 botol, 250 kali 4K, apa tuh? 1 juta. Ya udah, berarti yang ini benar kan? Dia bisa tetap mengkonsumsi 100 burger dan mengkonsumsi 250 botol. Ya udah, yang benar yang B. Aja sih. Oh iya, sama ini ya, masalah rotasi-rotasi ya. Kalau ini kan tadi contohnya nih, ini ganti jadi air gitu ya. Kalau harganya meningkat, maka kurvanya itu, jadi misal kayak ada kurva dari sini, pindah ke sini, itu kita sebutnya berotasi ke dalam ya. Berotasi ke dalam. Sorry, ini gue belum sempat menggarisbawahi. Jadi dia berotasi ke dalam. Kalau misalkan kebalikannya gitu, ada harga suatu barang yang turun, kan berarti dia bisa mengkonsumsi lebih banyak ya. Berarti dia berotasi keluar. Gitu. Kalau harganya naik, berotasi ke dalam. Kalau harganya turun, dia berotasi keluar. Oke, lanjut. Nomor 13. Tingkat kepuasan optimal akan terjadi ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva indiferensi. Hal ini terjadi karena ya udah ini ada teorinya di buku. Consumer chooses the quantity of two goods so that the marginal rates of substitution equals the relative price. Ya udah. Marginal rate of substitution equals the relative price. Itu aja sih. Dua titik pada kurva indiferensi yang sama menjelaskan. Nih. The consumer is equally happy at all points on any indifference curve. Jadi pada any indifference curve, jadi pada satu kurva indiferensi apapun, kebahagiaan atau kepuasan seseorang itu sama dengan titik. Jadi pada semua titik di kurva indiferensi tersebut. Tapi perlu diingat bahwa indifference curve yang lebih tinggi, atau kalau untuk normal goods indifference curve yang lebih tinggi itu lebih disukai ketimbang indifference curve yang lebih rendah, karena dia merepresentasikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau ini kepuasannya sama di semua titik, tapi kalau seandainya dia bisa kepuasannya tinggi, berarti indifference curve-nya itu akan bergeser ke atas. Ini ya. Jadi pada titik ini dan titik ini kepuasan sama. Tapi pada titik, pada garis ini, misalkan ini anggaplah I1, ini I2, maka I1 terhadap I2 kepuasan berbeda. I2 lebih tinggi daripada I1. Nah, itulah kira-kira. Oke. Berarti ini jawabannya yang mana nih? Sebenarnya pendapatan yang sama bukan masalah pendapatan. Marginal rate yang sama enggak sama. Ya. Kombinasi dari biaya konsumen orang adalah sama besar dengan kurva yang besar. Biaya bukan masalah biaya. Nah, ini adalah masalah tadi, happy, tingkat kepuasan.
Nah, nomor 15. Di sebuah lahan pertanian seluas 10 hektar, seorang petani menghasilkan 3 ton ketika ada 2 pekerja. Oke, berarti lahannya ini fix ya, lahannya ini 10 hektar di dalam jangka pendek. Berarti di sini kita anggap ini adalah labor atau pekerja, terus ada total product. Jadi kalau dia 2 pekerja, total produknya 3 ton. Ketika dia 3 pekerja, total produknya itu 4,4 ton. Nah, sekarang yang ditanya adalah kasus apa yang kemudian akan menimbulkan diminishing marginal product. Nah, kita coba lihat marginal produknya ya. Ini kan berarti 1,4 nih. Jadi dari si orang ketiga ini tambahannya 1,4. Berarti kita harus cari yang tambahannya di bawah 1,4 buat orang keempat gitu. Kalau orang keempatnya misalkan 5,6, berarti dia tambahannya itu berapa nih? 1,2. Oh, ya udah berarti yang ini benar. Itu aja. Karena di bawah 1,4 kan. Tuh. Di atas itu nggak benar. Semua pernyataan salah juga nggak, yang A benar. Nah, ini mengenai produksi ya. Lagi-lagi tadi kayaknya gue sempat mention kalau pergerakan dari titik ke titik itu disebabkan oleh dua apapun yang ada di dua aksis ini, apapun yang ada di dua sumbu ini. Bisa price and quantity, kalau di sini total product dan labor. Tapi kalau sampai kurvanya itu bergeser, kalau di sini dibilangnya bergeser ya. Mungkin kalau ada yang bilang berotasi ya, konsepnya sama lah. Nggak, konsepnya nggak sama, cuman di dalam soal ini konteksnya sama. Nah, mengapa kurva produk total produk bergeser ke atas? Ini bisa terjadi karena ada peningkatan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan peningkatan produktivitas? Misalkan nih, satu orang tadinya, ini satu ya, satu orang tadinya cuma bisa memproduksi misalkan 10, sekarang dia bisa memproduksi 15, berarti orang tersebut menjadi lebih produktif. Nah, apa yang membuat seorang bisa lebih produktif? Peralatan modalnya berkurang. Ya enggak dong, kalau peralatan berkurang orang jadi nggak produktif. Keterampilan tenaga kerja menurun. Kalau keterampilan menurun ya ini salah dong. Kalau keterampilannya harusnya meningkat supaya dia bisa jadi lebih produktif. Perusahaan mengembangkan teknologi baru. Nah, ini benar. Sehingga orang tersebut bisa lebih banyak menghasilkan produk karena teknologinya baru. Nah, dulu yang ngomong menerima harga yang lebih tinggi untuk produk. Nah, ini ada hubungannya. Nah, ini nih, lagi-lagi kita disuruh menghitung marginal produk ya. Kayak yang di dua nomor sebelumnya. Nah, ini marginal produknya 5.000, ini marginal produknya 6.000, ini marginal produknya 7.000, ini marginal produknya apa tuh? 8.000, ini marginal produknya cuman 7.000. Berarti dari 4 ke 5 ini mengalami diminishing. Ya udah, berarti dia diminishing di labor kelima. Itu aja. Nah, saat ini Maya memiliki bisnis furnitur dan dia sudah berjalan selama 5 tahun dan berencana memperluas kapasitas produksinya. Di sini kita disuruh lihat ya, pada saat perusahaan memproduksi 50 kursi per bulan, total biaya produksinya 25 juta. Jadi di kasus 1 yang status quo ya, kita sebutnya saat ini nih, saat ini ketika dia memproduksi 50 kursi, itu biayanya 25 juta. Ya ini gue tambahin K aja ya. Nah, berarti kalau kita mau hitung average-nya gimana? Berarti kan 25 juta
dibagi dengan 50. Ini coret, 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 5. Ya. 500.000 per kursi, ya kan? Nah, di yang kedua, sekarang nih mungkin karena dia jadi tambah jago, dia bisa memproduksi lebih banyak. Jadi dia bilang, oke, sekarang saya memproduksi 80 kursi dengan total cost 32 juta. Oke, itu ya. Nah, kita lagi cari average total cost-nya. Average total cost-nya itu 32 juta dibagi 80. Coret, 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 4. Apa tuh? 400.000. Oh, ternyata average cost-nya turun dari 500 jadi 400. Nah, kalau kalian baca di buku, itu ada penjelasannya. In the short run, kadang-kadang terjadi economies of scale. Kondisi economies of scale adalah ketika dia menaikkan produksi, justru malah average total cost-nya turun. Jadi, production naik, tapi ATC turun gitu kan. Ini yang terjadi pada perusahaannya si Maya ini. Berarti yang terjadi pada dia adalah economies of scale. Economies of scale karena biaya total biaya rata menurun seiring dengan peningkatan produksi. Sesuai yang ada di gambar ini. Oke. Sebuah perusahaan air minum lokal memproduksi air mineral dalam kemasan dengan merek Air Sugar. Perusahaan saat ini sedang menghadapi kesulitan untuk memperluas pabrik dan membeli mesin baru. Perusahaan hanya dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja dan bahan baku untuk berproduksi. Berarti ini dalam jangka pendek ya, karena dia tidak bisa memperbanyak modalnya. Ini ada dibahas juga di buku. Berdasarkan informasi ini, disimpulkan bahwa perusahaan beroperasi pada, perusahaan memperluas pabrik. Di sini contohnya Ford Motor. Over a period of few months, Ford cannot adjust the number or sizes of its factories. Jadi persis sama seperti di buku, cuman diganti aja tadinya Ford jadi Air Sugar gitu ya. Ford cannot adjust the numbers or sizes of its factories. The only way it can produce additional cars is to hire more workers at the factory yang dia udah punya. Nah, ini disebut sebagai short run. Therefore, a fixed cost in the short run. Kondisi ini disebut sebagai short run atau jangka pendek. Jadi yang benar adalah short run. Kenapa nih? Short run karena ada biaya tetap. Tidak bisa mengubah biaya tetapnya. Itu. Tidak bisa mengubah biaya tetapnya. Nah, itu penjelasan sesuai dengan yang ada di buku. Nah, terakhir di pilihan ganda, bisnis kita esai. Nina memiliki sebuah toko kue kecil di mana ia membuat kue khusus pesanan. Namun ia juga mengajar les piano selama beberapa jam dalam seminggu dengan tarif 300.000 per jam. Karena banyaknya pesanan roti, Nina menghabiskan waktu 6 jam untuk memanggang kue dengan total biaya 1.200.000. Kue-kue tersebut terjual seluruhnya senilai 4 juta. Laba akuntansi dalam bahasa ekonomi yang perlu di sini adalah sebenarnya ini nggak dinyatakan secara kayak gamblang gitu di buku, cuman di buku disebut bahwa ada yang disebut sebagai opportunity cost, yaitu whatever you give up to get that item. Berarti ketika ekonom menghitung biaya, dia tidak hanya menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu, itu accounting cost. Jadi di sini kalau kita simpulkan, accounting cost-nya itu berapa? Jangan disingkat, nanti dikira average cost lagi. Accounting cost. Accounting cost-nya itu berapa nih? 1,2 juta. 1.200K aja. Sedangkan kita tahu bahwa Nina itu sebenarnya punya
bisa mengerjakan sesuatu yang lain, yaitu mengajar les piano 300.000 per jam. Dia menghasilkan waktu 6 jam untuk memanggang kue. Berarti di sini juga ada opportunity, langsung aja masuk ke economic cost atau opportunity cost. Ya, memperhitungkan opportunity cost. Jadi kalau economic cost itu accounting cost ditambah dengan biaya waktu dia, berarti 6 dikali 300.000. Berarti itu berapa tuh? 1.200K ditambah 2.400K. Kok 2.400, sorry, 1.800. Nah, dia itu 3.000K atau 3 juta. Nah, berarti kalau total revenue dia adalah 4 juta, accounting profit dia itu 4 juta minus 1.200, 1.200 berarti itu 2,8 juta, sedangkan economic profit dia itu 4 juta minus, ini kita batasi dulu ya, minus, kita pindah ke bawah, 4 juta minus tadi 3 juta, 1 juta. Ya udah, berarti yang benar yang ini, yang yang C. Oke, itu mungkin buat PG-nya. Oke, sekarang kita masuk ke soal-soal uraiannya. Sebenarnya hampir sama, bahkan mungkin kadang-kadang cenderung ada yang nggak sekompleks atau nggak jelas yang ada di pilihan ganda ya. Tapi perlu kalian ingat bahwa kalau nggak salah bobotnya itu 2 poin untuk masing-masing soal pilihan ganda dan 15 poin untuk masing-masing soal uraian. Jadi maksimalkan jawab di uraian sih sebenarnya. Karena nggak mungkin kan kalian pilihan ganda juga salah banyak-banyak banget selama ya itulah, selama kalian ngerjain dengan benar kan. Jadi kita mungkin akan coba untuk agak sedikit lebih detail di sini. Oke, nomor 1. Minuman coklat hangat merupakan barang normal. Sebagai analis pasar, minuman coklat hangat, yang pertama nih, A. Jelaskan dan gambarkan apa yang terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan minuman coklat ketika musim dingin makin dingin dan panjang. Ini lagi-lagi kurang kreatif ya. Sebenarnya itu cuman kayak dibalik aja gitu kasusnya. Kalau yang di buku itu tulisannya hot weather terhadap ice cream. Jadi ya kalau panas kita makan sesuatu yang dingin. Nah, kalau yang di soal tadi itu ketika kita dingin, kita minum sesuatu yang panas atau coklat panas. Nah, jawabannya ya seperti ini, sama persis juga. Kalau winter itu makin lama dan dingin, kalian bisa jawab pakai kurva, tapi nanti, bukan tapi sih, kalian harus jawab pakai kurva, tapi kalau bisa dan kalau sempat juga jelaskan secara itu ya. Ini hot chocolate, pasar untuk hot chocolate. Ini P, ini Q, ini supply, ini demand. Kalau musim dinginnya makin dingin, sama seperti hot weather tadi, ya demand-nya bertambah pada setiap titik harga itu. Jadi kalau kalian tulis jawabannya berarti ketika musim dingin semakin panjang dan dingin, kurva demand akan bergeser, kurva demand
Ya, sebut aja akan bergeser ke kanan. Bergeser, gue pakai panah aja, tapi kalian ditulis bergeser ke kanan. Bergeser kanan. Apakah sudah selesai? Ya, belum selesai karena kita harus lihat dampaknya terhadap price dan quantity gitu. Tadinya ini P, ini Q. Balik. Ini Q. Ini jadi Q tanda kutip dan P tanda kutip. Kalian boleh pakai tanda kutipnya satu doang, boleh dua doang, terserah, pokoknya itu buat tanda aja sih sebenarnya. Kadang-kadang nanti kalau ada 3 kali geser berarti tanda kutipnya ya harus 1 terus baru 2. Nah, ya kalian jelaskan juga berarti ini P akan naik. Naik, gue tulis singkat aja ya. P jadi P aksen, Q akan naik, tik 2, Q jadi Q aksen. Kan mungkin di ujian boleh elaborasi dengan lebih jelas lagi. Ya, pokoknya sesuai dengan jawaban yang di sini ya. Di sini kan dia menceritakan bahwa demand-nya shift, kemudian harganya naik, kemudian demanded quantity-nya atau equilibrium quantity-nya juga naik gitu. Itu aja. Kalau kalian misalkan mau over, mau ekstra, tambahin ini E1 equilibrium 2. Berarti equilibrium berubah jadi 1 ke 2. Berubah dari E1 ke E2. Ya, boleh lah. Kali aja ada dosen yang mungkin mintanya lebih lagi gitu. Gue nggak tahu sih, dulu dosen gue enggak. Nah, yang nomor 2 nih. Bentar, ini jawab dulu. Ini kasih tanda dulu nih A. Ya. Nah, untuk yang B, apa yang terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan minuman coklat hangat jika terjadi kenaikan harga susu? Jadi harga bahan baku. Nah, lagi-lagi sama seperti yang ada di buku ya, cuman di buku adalah untuk es krim. Kalau es krim kenaikan harga gula. Kalau kita kenaikan harga susu, ya udah kita sama persis aja sama di sini kan. Tadinya supply-nya ini, demand-nya ini, karena ada peningkatan harga produksi, secara verbal kita sebutnya kalau kurva shifting itu terjadi adalah peningkatan biaya produksi menurunkan penawaran pada setiap tingkat harga. Itu bahasa formalnya. Ya, bahasa kerennya ya shifting. Kira-kira. Ya udah, jawabnya sama seperti tadi. Oh ya, jangan lupa PQ hot chocolate. Ya, judul marketnya nggak tahu perlu atau enggak. Karena kadang-kadang nggak. Kadang-kadang perlu. Kalau ini kan dia langsung masukin quantity of ice cream cones, price of ice cream cones. Bisa juga misalkan P hot choco, quantity hot choco. Nah, kalau udah kayak gini ya, jawab aja kan kayak tadi kan. Ketika harga susu naik, biaya produksi si akan naik. Ini tanda panah bagian aja, sehingga kurva supply bergeser ke kiri. Nah, tambahin lagi keterangan itu tadi. Ini Q, ini Q aksen, ini P, aksen. Mana aksen? P apa namanya? P kutip. Harga equilibrium akan naik dari P ke P aksen dan
kuantitas, quantity, bahasa Inggris campur-campur dikit lah ya, equilibrium akan turun dari Q ke Q aksen-aksen, Q kutip. Ya. Nah, yang ketiga ini mungkin agak sulit sebenarnya karena kita sebut itu sebagai ambigu ya. Jadi dia bilang apa sih di sini? Dia bilang, bentar, lagi-lagi kita namakan dulu ini C. Sorry. Ini C. Nah, ini B. Terus yang ini C. Nah, tadi dia bilang apa? Jelaskan dan gambarkan apa yang terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan minuman ketika penelitian terbaru menemukan bahwa coklat hangat akan membuat kita makin sehat. Jadi penelitian terbaru itu akan meningkatkan demand atau shifting demand. Tapi teknologi baru juga akan meningkatkan supply. Kalau supply itu meningkat atau ekspansi berarti ke kanan ya. Kalau meningkat itu ke kanan. Intinya gitu sih. Meskipun secara grafik dia pergerakannya ke bawah, tapi karena dia ke kanan itu meningkat gitu intinya. Nah, kan tadi berarti yang terjadi gimana? Ya kita gambar dulu grafiknya. Kan gambar aja biasa. P Q hot choco demand-nya. Nah, ini demand 1, ini supply 1. Oh ya, kalian kalau mau gambar pakai penggaris boleh, tapi dosen gue dulu tuh pas di PS1 justru gue diminta supaya membiasakan diri menggambar tanpa penggaris, katanya biar cepet pasti ujiannya. Nah, ini kan tadi dibilang tuh ada penelitian katanya menemukan ternyata coklat itu bikin sehat. Oh ya, penelitian dari mana itu? Berarti kan demand-nya shifting tuh. Tapi kemudian juga ini ilustrasi aja ya, itu nggak usah diikutin titik-titiknya. Karena ada teknologi, supply-nya ekspansi gitu. Maka di sini ya udah lu garis gitu kan, P-nya kasih tanda tanya gitu, nggak jelas. Nanti kita jelasin tanda tanyanya buat apa. Kok P-nya? Ya P-nya kasih tanda tanya. Quantity-nya ya ini Q0, ini Q biasa, ini Q aksen-aksen. Oke, ya kita jelaskan secara narasi. Karena penelitian baru demand bergeser ke kanan, shifting ke kanan, D ke D aksen-aksen. Karena teknologi ya disebutnya. Karena teknologi mutakhir baru, koma sini, supply geser kanan atau shifting ke kanan, S ke S aksen-aksen. Kuantitas Q atau quantity bertambah. Saya yakin nih quantity bertambah dari Q1 ke Q ke Q aksen-aksen. Kalau nggak pakai Q1 tadi. Tetapi harga ambigu. Nah,
Jadi ini ada ringkasannya ya yang kita bisa dapat dari buku. An increase in supply atau supply geser kanan dengan increase in demand, yang terjadi adalah harga ambigu tapi kuantitas jelas naik. Ya, sesuai dengan apa yang kita gambar di grafik. Oke, itu buat nomor 1. Oke, tadi berhubung gue lupa ya, gue mau nambahkan juga satu lagi. Ada baiknya, mungkin nggak harus, mungkin nggak mempengaruhi penilaian, tapi ada baiknya kalian menambahkan kalimat sakti ini, ceteris paribus, dalam mengerjakan soal-soal yang kayak gini. Karena bisa jadi kalau nggak ceteris paribus nih, ada kasusnya, temen gue dia jawab, yang ini itu selain demand-nya naik, supply-nya menurut dia juga akan berkontraksi. Kenapa supply-nya berkontraksi? Karena bisa jadi, misal kayak karena musim dingin yang kelamaan, yang terjadi adalah produksi koko powdernya atau koko ya, produksi kokonya untuk bikin hot coklat itu terganggu gitu. Nah, sebenarnya kan tidak harus begitu ya, karena mereka bisa misal mengimpor dari negara tropis yang tidak ada musim panas gitu. Bisa juga negara tropisnya musim panas atau musim dingin gitu. Tapi bisa jadi juga negara tropisnya itu terganggu juga ya. Pokoknya kalau tidak ceteris paribus, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Cuman ini kita makanya kita menambahkan ya ceteris paribus. Oke, tadi balik lagi ke nomor yang 2. Nah, kita udah tahu P2-nya berapa. P2-nya itu kan 150.000. Nah, kita juga tahu bahwa P2-nya itu adalah kenaikan 25.000 dari P1. Di sini kita lihat nih. Tarif meningkat sebesar 25.000. Ya berarti P1 tambah 25.000 sama P2 atau P1 sama dengan P2 minus 25.000. Ya udah ini jadi 125.000 itu aja. Nah, Q1 ini yang sebenarnya kita belum tahu. Q2 kita tahu bahwa Q2 ke Q1 itu turun 4,3% dari Q1. Nah, turun 4,3% dari Q1-nya ini berapa nih? 400.000 orang. Berarti di sini kita tulis bahwa 400.000 adalah 4,3% dari Q1 atau Q ketika Desember. Nah, karena 43%, 4,43%, buat cari Q1-nya, kita tinggal kalikan aja 400.000 dikali 100 per 4,3, karena dibalik ya. Jadi buat nyari misalkan 100%-nya itu berapa, 400.000-nya kita kali, bukan kita kali 4,3%, tapi kita sebutnya kita bagi 4,3%. Jatuhnya kayak kita kali 100 per 4,3. Nah, ini pakai kalkulator kan boleh. Oh, belum menghitung dulu. Di 9.302.325 orang. Nah, ini Q1 nih. Berarti kan kalau Q2-nya ya udah dong. 9.302.325 dikurangin 400.000. Itu berapa tuh? 8.902.325. Nah, kan itu udah selesai nih. Kita dapat Q1, Q2, P1, dan P2. Kita kerjakan coba. Udah gue pindah ke sini, ada rumusnya juga. Tadi Q2-nya berapa? 8.902.325.
902.325 minus Q1-nya berapa? 9302325. Titik ya, dikasih titik. Ini kan dibagi kecil, dibagi sedikit, sama 8902325 plus 9302325 bagi 2. Dibagi kecil ya. Nah, ini bagi besar, tuh. Hasil dari ini dibagi dengan harganya berarti P2 kurang P1 150.000 dikurangin dengan 125.000, 25.000 kita ketemu tadi 150.000 tambah 125.000 bagi 2. Oke. Nah, ini mungkin gua akan hitung dulu. Nanti kalau udah ketemu langsung gua tulis aja. Gua akan cut di sini. Oke, nah gue sudah menemukan bahwa jawabannya itu sekitar segini ya. Kurang lebih, mungkin kita harus ganti tandanya. Karena gue membulatkan. Jadi kurang lebih jawabannya segini. Nanti tenang kok, yang dinilai sebenarnya prosesnya. Nggak semuantang hasilnya. Hasilnya kalau dibulatkan, buatkan dikit boleh lah. Nah, itu kan kita sudah menjawab poin yang A nih ya. Terus yang poin yang B gimana? Ini kan A. Tuh. Terus misal kita tambah aja deh setnya. Poin yang B gimana tuh? Berdasarkan penghitungan analisis yang telah dibuat, apa yang akan terjadi pada pendapatan otoritas kereta cepat jika tarif naik? Nah, ini kan ada di sini dijelaskan. Ya, when demand is inelastic. Nah, ini gue pindahkan ke B. When demand is inelastic. Nah, kita identifikasi dulu. Ini elastik apa inelastik? Kalau tadi kita udah bilang ya, di bawah lebih besar dari 1 itu elastik. Di bawah 1 itu inelastik. Berarti kesimpulannya ED sama dengan inelastik. Karena berapa? Karena 0,24. Itu kan. Untuk membantu kita menjawab pertanyaan kedua. Maka, buat menjawabnya ini, kita langsung aja sebutkan teori ini. When demand is inelastic, price and total revenue move in the same direction. If the price increase, total revenue also increase. Karena, mungkin nanti kalian jawab formatnya. Karena demand inelastic, maka total revenue dari intinya apa? Total revenue atau pendapatan dari otoritas kereta cepat OKC, kita singkat aja itu, akan naik. Nah, udah segampang itu. Nah, baru ini agak susah dikit, kita harus membuktikan. Sebenarnya kalian membuktikan tuh bisa misal pakai grafik gitu ya. Bisa pakai grafik. Tapi kalau gue sih bakal contohin bagaimana cara gue mengerjakannya kemarin. Ya udah, kita coba aja. Desember 2023 kita coba lihat pendapatannya. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu total revenue itu kan sama dengan P kali Q aja kan. Ya udah Desember 2003 harganya 125.000. Penumpangnya ada 9302325. Ini kalian coba hitung hasilnya berapa tuh? Rp1.790.790.625.000. Oke. Nah, Januari 2024 itu 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000. 1.300.000.625.000.
harganya naik jadi 150. Kita kali, tapi jumlah penumpangnya turun jadi 8902325. Kita coba kalikan. Hasilnya adalah 1.335.348.750.000. Artinya apa? TR Januari 2024, kalian menjelaskannya gitu, lebih besar daripada TR Desember 2023. Ya udah, terbukti kasusnya itu kan. Terbuktilah bahwa sebenarnya teori yang kita gunakan pada poin B itu dapat diandalkan. Oh iya, paling mungkin kalian bisa tambahin argumen tentang ini. Karena dihitung menggunakan midpoint, nah kan midpoint, maka elastisitas busur ya, sebenarnya busur elastisitas dari busur P1 P Desember 2023 dan Jan 24 akan sama bila dihitung dengan berbagai arah gitu. Bukan dengan arah, dengan berbalik arah. Jadi seandainya nih kasusnya diganti, jadi yang tinggi itu di Januari harganya dinaik, yang rendah itu di Januari harganya diturunin, Desember yang harganya tinggi, tetap kita akan menemukan bahwa berarti kita akan sebaliknya menemukan bahwa di Desember pendapatannya itu lebih besar daripada di Januari. Kira-kira gitu. Oke, ini untuk yang nomor 3 ya. Nomor 3 gue akan langsung mengisikan di sampingnya ini, supaya lebih ke gambar. Mia adalah mahasiswa yang baru saja terima di universitas favoritnya. Orang tuanya memberikan uang saku 400.000 per minggu untuk membeli keperluannya. Mia hanya menggunakan uang sakunya untuk membeli kromboloni dan hazelnut latte. Harga kromboloni dan hazelnut latte masing-masing 80.000 per buah, dan jadi kromboloni itu 80K, hazelnut latte itu 40K. Tabel di bawah ini. Buatlah tabel untuk kombinasi konsumsi yang mungkin dipilih Mia dan gambarkan garis anggarannya. Nah, kalau yang A ini gampang aja ya. Tabel untuk kombinasi konsumsi yang mungkin dipilih Mia. Sebenarnya itu kita lebih gampang gambar garisnya sih. Tapi oke, kita ganti ke slide yang selanjutnya aja. Slide. Nah, kita coba poin yang A. Bikin tabel, berarti tabelnya itu antara, gue bikinnya nggak tabel ya, gue bikinnya gini aja. Antara kromboloni dan hazelnut latte. Kalau dia beli 0 kromboloni, ini sebenarnya bisa digambar, bisa sebenarnya lebih gampang kalau kalian mau gambar kurvanya dulu. Misalkan dari sini ke sini. Ini nama orangnya siapa tadi? Mia. Kromboloni dan hazelnut latte. Kromboloni 80.000, hazelnut latte
tadi berapa? 40.000 income. Paling difference ya, income aja ditulisnya. Income 400.000 per minggu. Kalau dia mau beli semuanya hazelnut latte, berarti bisa dapat 10 hazelnut latte. Kalau dia mau beli semuanya Crumbl, ini caranya gimana? Caranya gini aja ya, 400 dibagi 40. Berarti max 10 hazelnut latte. Kalau Crumbl ini 400 dibagi 80. Max 5 Crumbl ini. Itu ya. Jadi maksimum 5 Crumbl ini. Maka di sini kita bisa tahu kalau Crumbl-nya 0, kita bisa beli 10 unit hazelnut latte. Kalau Crumbl-nya 1, berarti itu berapa tuh? Berarti kan kalau Crumbl-nya 1 itu kita habis 80.000. Sisanya, nah gini, cara kerja gini. Kalau Crumbl-nya 1, berarti kita habis 80.000. Sisa dari 400 kurang 80 berarti 320.000. Itu semuanya kita bisa belikan hazelnut latte. Berarti 320 dibagi 40. K-nya hilang ya. Ya, nggak apa-apa lah, pakai aja. Ini 8. Misal. Nah, cara kerjainnya gitu. Terus-menerus begitu. Jadi, coklatnya 10, ininya 8. Kalau 2, berarti berarti habis 160. Sisa 240. 240 bagi 4, 6. Itu kan. Terus habis itu kalau dia beli 3, kepakai 240. Sisa 160. 160 bagi 40, 4. Kalau dia beli 4, berarti 4 kali 80, 320. Sisa 80. 2, kalau dia beli 5 ya 0. Nah, dapat dah tabelnya kan. Aduh, jelek lagi tabelnya. Ya udah. Nggak apa-apa. Intinya tabel tuh kemudian kalau dia 1, ini sisa 8. Kalau dia 2, ya pokoknya itu bisa digambarkan kalau kalian mau ke grafik budget line dia. Oke ya, kita sudah menjawab pertanyaan A. Ntar nih, kayaknya ini gua hapus saja dulu. Nanti baca penjelasannya. $320 dibagi 8. Oke. Nah, sekarang kita mau kerjakan yang B. Kalau yang B, gue mau kerjainnya langsung di sini aja. Dengan menggunakan informasi yang diberikan pada tabel atas, hitunglah kepuasan marginal. Ya udah, kita hitung dulu aja ya. Kalau ini kan pasti 0. Kalau ini berarti 50. Kalau ini berarti 90 kurang 50 sama dengan 40. Kalau ini 122 kurang 90 sama dengan 32. Kalau ini 150 kurang 122 sama dengan 28. Kalau ini 176 kurang 150 sama dengan 26. 200 kurang 176 sama dengan 24. Nah, sama, kita kerjakan juga yang satu lagi. Kalau 0 pasti 0. 75. Kan? 123 minus 75 sama dengan apa tuh? 25 tambah 48. Ya kan? 159 minus 123. Itu berapa? 36 ya. 183 minus 159 itu 24. 205 minus 183 itu 22. 225 minus 205 itu 20. Nah, udah gitu aja ya. Nah, cuman ini agak susah sedikit soalnya ditanya nggak semudah itu ya. Jika mengkonsumsi banyak Crumbl dan hazelnut latte, apa yang akan terjadi dengan tingkat kepuasannya?
Ya, ini singkatnya kalau mau dijawab, tingkat kepuasan akan naik, sementara naik terus. Tapi tingkat kepuasan marginal itu turun. Kenapa? Karena ada kita sebut law of diminishing marginal utility. Nah, jawabannya kira-kira itu aja. Cuma nanti mungkin kalian formalkan dengan menambahkan kepuasan naik, ditulislah naik gitulah ya. Oke, gue bakal lanjut mengerjakan yang nomor tadi yang C yang Oke, gue akan lanjut mengerjakan di yang C. Nah, sebenarnya nih, tadi B langsung kita jawab sini ya. Yang C, sebenarnya, kan tadi udah sempat disinggung ya di pilihan ganda bahwa teorinya itu seperti ini. Optimum choice adalah ketika marginal rate of substitution sama dengan relative price. Nah, ini bisa dibuat jadi rumus yang lebih sophisticated menggunakan marginal utility dan marginal utility itu. Jadi gini, MUX per MUY relative price of X compared to Y. Nah, di kasus ini, karena tadi kita gambar budget lainnya itu Cromboloni di X-axis dan Hazelnut di Y-axis, jadi kita ganti X-nya dengan Cromboloni dan Y-nya dengan Hazelnut. Marginal utility of Hazelnut, of Cromboloni per marginal utility of Hazelnut sama dengan price of Cromboloni dibagi dengan price of Hazelnut. Supaya kita bisa pakai ini dalam konteks grafik, kita bisa otak-atik gitu. Jadi marginal utility of Cromboloni ini kan bagi nih. Kalau bagi jadi kali kan, jadi price kali price of Hazelnut sama dengan price of Cromboloni dikali marginal utility of Hazelnut. Nah, ini mungkin sementara kelihatannya agak bingung ya. Cuman gue mungkin akan ambil grafik yang tadi, terus gue mau menambahkan satu kotak lagi di ujung-ujungnya. Nah, pakai grafik yang ini, kita kecilin sedikit. Enggak dikecilin banyak. Ntar kita zoom aja. Zoom in aja. Oke, kita udah lihat nih. Nah, ini kebesaran zoomnya. Nah, ini kita tambahin satu kolom lagi. Marginal utility of Cromboloni dikali price of Hazelnut. Marginal utility of Hazelnut dikali price of Cromboloni. Sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, price of Hazelnut tadi berapa? Price of Hazelnut kita tahu itu di 40.000. Kok jadi segitiga? Sorry. Price of Hazelnut itu di 40.000. Terus price of Cromboloni-nya itu di apa tadi 80.000. Karena sama-sama ribu, kayaknya kita coret aja biar nggak bingung. Nah, kita bandingkan. Marginal utility-nya ini 0 ya, udah ini 0 aja. 50 dikali price of Hazelnut. 40, 50 kali 40 200. 40 dikali 40 106 40 kali 40. Ya, 40 kali 40 160. 32 dikali dengan 40. Berapa tuh? Sorry, spek kalkulator. 32 12. Nih, tambahin ribu ya. 1280. 28 dikali dengan 40.
1120. 26 dikali dengan 40. 1040. 24 dikali dengan 40. 960. Nah, sama di sini juga kita isi ini 0. 75 kali 80. 6000. 48 kali 80. 3840. 36 kali 40. 1440. Kali 40, sorry. 2880, sorry. Kali 80. Dua empat kali 80. 1920. 22 kali 80. 1760. 20 kali 80. 1600. Oh, ada yang sama nih ternyata. Ini 1600. Ini juga 1600. Oh ya udah, berarti kombinasinya adalah 6 hazelnut latte dan 2 cromboloni. Apakah ini ada di tabelnya? Nah, kita coba balik ke A. Oh, ada nih di tabelnya. 2 cromboloni dan 6 hazelnut latte. Ya udah, berarti itu aja yang kita gambar. Nah, kita mau gambar nih consumer choice-nya. Sumbu X, sumbu Y. Budget lainnya tadi apa? Yang di sininya cromboloni, di sini hazelnut latte. Intercept-nya tadi 10 sama 5. Dia konsumsi di titik 6 hazelnut latte, berarti itu sekitar di sini, dan 2 cromboloni. Ya, kasih aja lah tanda ya 6 sama 2 gitu. Sini, terus dari sini kita gambar indifference curve-nya. Biasakan kalau gambar indifference curve pakai gambar titiknya dulu ya teman-teman, supaya kalian nanti nggak supaya titiknya itu nggak tumpang tindih. Urusan kurvanya, kurva menyesuaikan titik aja. Kebetulan kita masih dalam tahap gambar-gambar soalnya. Oke, kira-kira gambarnya begitu. Ini jawabannya. Apakah kalian perlu masukkan semua cara pengerjaannya? Mungkin iya, mungkin enggak. Sesuai kalau ada waktu ya boleh. Nah, yang next nih dibilang bahwa jika uang saku mingguan Mia tetap 400.000, jadi income-nya tidak bertambah. Ini kasus yang income-nya tidak bertambah. Tapi kafe favoritnya melakukan diskon 50% untuk pembelian cromboloni. Oke, berarti tadinya cromboloninya harganya 80.000. Setelah ada diskon nih di poin D, setelah ada diskon cromboloninya diskon 50%, berarti harganya jadi 40.000. Gitu. Oke, terus optimum choice-nya sekarang gimana kalau kayak gini? Nah, balik lagi. Kita gambar-gambar lagi. Bukan gambar-gambar, sorry. Bikin tabel lagi. Sekarang nih kondisinya adalah price of hazelnut 40, price of cromboloni 40. Oh, tapi sebelum kita gambar-gambar, kita identifikasi dulu. Apa yang terjadi pada budget line-nya? Tadinya kan budget line-nya ini ya. Ini hazelnut, ini cromboloni, ini 10, ini 5. Itu ya. Ya nggak simetris, tapi udah nggak apa-apa. Sekarang, bentar. Justru harus simetris supaya cocok, supaya bisa nyampe. Tadinya gini. Cromboloninya maksimal 5. Ini budget line 1 nih. Ini BL1. Karena sekarang harga
kromboloninya sekarang ada di 40.000 juga, artinya kan maksimal konsumsi kromboloni itu bergeser jadi 400 per 40, berarti 10 juga, sama seperti yang hazelnut di sini. Nah, kira-kira gitulah ceritanya. Budget line-nya bergeser. Oke, sudah cukup di situ. Mari kita coret-coret lagi. Pakai tabel yang sama kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita berarti harus extend lagi sampai bawah. Karena sekarang dia mampu nih mengkonsumsi sampai 10 kromboloni. Tapi kalau bisa di sini, kenapa tidak? Berarti MU kromboloni dikali price hazelnut, ya kan? Di sini jadi MU hazelnut dikali price kromboloni. Sekarang price-nya sama-sama 40. Jadi 50 kali 40, 200. Ya, 40 kali 40, 200. 2000, sorry. 40 kali 40, 1600. Ini masih sama, kita nyontek dari sebelumnya aja ya. 2000, 1600, 1280. 1280. 1120. 1040 dan 960. Oke, nah di sini MUH kali PC-nya. PC-nya tadi udah turun jadi 40, jadi sekarang kita mesti hitung lagi, nggak bisa nyontek. Ini jadi 3000. Ini jadi 1920. 1512. $960. Wah, ketemu nih yang sama. 960. 960. Oh ya udah, nggak usah diterusin dong. Kita udah ketemu, berarti kombinasinya itu ada di 4 hazelnut latte dan 6 kromboloni. Nah, ditanya apa nih soalnya? Selain menemukan kombinasi yang baru, efek substitusi dan efek substitusi dan pendapatan dari tawaran diskon ini. Oke. Berarti tadinya dia 6 hazelnut latte, 2 kromboloni, sekarang dia jadi 6 kromboloni dan 4 hazelnut latte. Berarti titiknya berubah jadi ini ke sini. Kita gambar dulu, coba indifference curve-nya yang bagus gimana nih. Ya, kira-kira gitulah ya. Anggap aja itu bagus. Nggak usah deh. Ulang. Oh ya, indifference curve jangan sampai intersect ya teman-teman ya. Kalau intersect disalahin, soalnya itu haram hukumnya kalau indifference curve intersect. Nah, kira-kira begitu. Nah, income effect-nya itu apa? Substitution effect itu apa? Ingat, substitution effect itu tadi dibahas bahwa substitution effect itu didapatkan dengan di curve holding constant utility. Jadi holding constant tingkat kepuasan. Berarti di indifference curve yang sama dan didapatkan dengan cara menggeser budget line baru atau membuat garis yang sejajar dengan budget line baru yang kemudian menyinggung indifference curve yang lama. Berarti garis sejajarnya itu mungkin gue ganti pen jadi
apa yang warna merah. Jadi pen yang warna merah. Mungkin kalian nanti juga bisa siapin pen warna-warni. Misalkan ya maulah gue bikin apa substitution efeknya, nggak jadi di sini. Substitution efeknya di sini. Tuh misalkan maulah gue bikin substitution efeknya di sini. 3 garis sejajar dengan yang lama kan. Nah gitu aja. Nah, berarti dari sini titik equilibrium yang sebelumnya sampai sini ini adalah substitution efeknya. Nah, dari titik equilibrium yang lama sampai dari titik substitution effect sampai efek akhirnya ini adalah income efeknya. Dan kedua-dua substitution dan income effect ini membentuk total effect. Kayaknya ini nggak bisa sekali lagi. Total effect untuk Cromboloni. Nah, kira-kira begitu. Oke, itu untuk nomor yang D. Nanti mungkin kalian juga boleh jelaskan dengan kata-kata itu ya, untuk supaya lebih bagus lagi. Oke, sekarang karena tadi yang nomor 3 agak ribet itu sudah selesai, karena kita masuk nomor 4 agak sedikit lebih santai ya. Ini kita bisa langsung isi semuanya di kotak-kotak ini. Langsung aja sikat nih. Marginal cost dalam ribuan. Total cost-nya memang ada 50, tapi karena ini masih produksi 0 kan jatuhnya 50 gitu ya marginal cost-nya. Cuman sebenarnya nggak ada juga marginal cost, kita kan nggak menambah produk itu. Average fixed cost ya ini 50 per 0 tuh nggak boleh dibagi ya, setiap ada yang boleh dibagi dengan 0. Average variable cost ini masih 0 karena memang variable cost-nya 0. Average total cost per trip itu juga 50 dibagi 0. Ini sebenarnya nggak boleh. Kita tidak boleh membagi dengan 0. Nah, langsung ke yang satu lagi di sini. Nah, kita tahu kalau fixed cost itu konstan. Berarti dia sampai bawah tetap 50. Yang berbeda apa ya variable cost-nya? Ini di 100. Berarti sisanya nih kalau totalnya 150 kan berarti variable cost-nya 100 dong. Karena total cost adalah fixed cost tambah variable cost gitu. Itu aja. Marginal cost itu adalah perbedaan antara total cost yang ini dan total cost yang selanjutnya. Gitu. Jadi ini 100. Average fixed cost-nya itu jadi 50 karena 50 bagi 1. Average variable cost-nya 100. Average total cost-nya itu ada di 150. 150 bagi 1. Nah, terus yang di kedua ini kita beruntung sudah dikasih tahu marginal cost-nya. Berarti di sini 150 tambah 120. Itu 270. Nah, kalau ini 270 berarti variable cost-nya itu 270 minus 50, 220. Wah, makin gede nih. Average-nya nanti kita buktikan ya. Average fixed cost-nya 50 bagi 2, 25. Average variable cost-nya 220 dibagi 2, berarti 110. Average fixed variable cost-nya naik nih. Average total cost-nya jadi 270 bagi 2. 135. Tuh. Jadi average total cost-nya ini mengalami penurunan ya. Oke, next. Kita sekarang yang dikasih tahu agak nggak enak sedikit. Kita dikasih tahu average variable cost. Berarti ini adalah variable cost, total variable cost dibagi dengan 3 gitu ya. Berarti kalau kita mau cari total variable cost-nya, ya kita kali 3 aja, 120 kali 3, 360. Fix total cost-nya berarti berapa? 360 tambah 50. 410. 410 marginal cost-nya berarti 270 kurang 410 kurang 270 itu sekitar 140 ya. 140. 140 terus habis itu average fixed cost-nya berapa nih? Jadi 50 per 3. Yaitu nanti kalian bisa sajikan sendiri ya berapa. Average total cost-nya berarti 410
per 3. Itu juga angkanya agak sedikit nggak enak. Ya, itu sekitar 100 berapaan itu. Nah, ini kan kita udah lengkapin nih, berarti nomor yang A udah. Dengan menggunakan semua data itu, gambarkan kurva biaya marginal dan kurva biaya variabel rata-rata. Kurva biaya total rata-rata dalam satu diagram. Gua udah ngekopas gambar dari buku ya, tapi mungkin alangkah baiknya kita gambar lagi. Ceritanya kira-kira sama. Kan kalau biaya marginal, berarti kita mulai dari marginal cost dulu. Tadinya itu misalkan di titik 0 tuh dia 50. Sini marginal cost anggaplah ini 50 gitu ya. Marginal cost naik. Itu kan mungkin nanti kalian boleh detailin dengan tambahin kayak oh ini poin ini poin segini, ini poin segini. Gue mungkin kasih sketsa kasarnya aja. Marginal cost naik tuh dari 50 ke 100, 120 jadi 140. Terus biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata itu juga naik. Tadinya 0 jadi 100, 120. Nah, ini yang mungkin agak penting ya. Karena teorinya adalah biaya variabel itu bentuknya itu dipotong oleh marginal cost pada titik minimum. Berarti meskipun yang pertama itu sebenarnya, karena dia sebenarnya bukan biaya marginal ya. Jadi kalian ini sebenarnya agak ngarang dikit, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Karena kalau fixed cost itu kan bahkan lu produksi negatif pun tetap ada. Jadi sebenarnya itu tidak sejatinya biaya marginal. Nah ini sebenarnya ya pokoknya gitu. Jadi biaya bukan biaya marginal, sorry, biaya average variable cost itu kan average variable cost itu 0 per 0 ya. Sorry. Kok biaya marginal? Sorry, average variable cost. Itu kan sebenarnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini sebenarnya tidak boleh didefinisikan karena tadi gue bilang kita tidak boleh membagi dengan 0. Jadi merasa bebaslah untuk menggambar kurva biaya variabel rata-rata seperti ini. Mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Oh iya, marginal cost itu memotong kurva biaya variabel rata-rata pada titik minimumnya gitu. Ya. Kalau enggak, kalau mau seperti di gambar ini juga ya nggak apa-apa. Kalian anggap 0,0 sampai dengan 1. Cuman boleh aja sih kalau mau gambar kayak gini. Terus kurva biaya total rata-rata dalam satu diagram. Jadi biaya total rata-rata tadi bentuknya gimana? Biaya total rata-rata itu sama ya tadi. Average total cost-nya itu kita sebenarnya tidak boleh definisikan karena dia dibagi dengan 0. Tidak boleh dilakukan gitu kan. Ya udah. Lagi-lagi kan kata hukumnya nih biaya average cost itu dipotong oleh marginal cost pada minimumnya juga. Ya udah kita simulasikan aja seperti sesuai gitu kan. Ini kan dia 130, 135. Terus 410 per 3 itu berapa tadi harusnya? 136 ya. Jadi sorry. Ini kan jadi sekitar 136. Jadi polanya gitu ya. Dari unit pertama 150. Unit pertama ini di 150 misalkan. 50 terus ke minimumnya, terus dari sini nih. Ini unit ini cost. Ini Q itu kan. Terus ini unit yang selanjutnya. Unit pertama, ini unit ketiga itu. Ketiga itu ada di misalkan tadi kan kita bilangnya 136 itu kan. Jadi udah mulai naik lagi dari minimumnya. Karena tadi minimumnya mungkin 135 mungkin berapa gitu.
Ya, kira-kira begitulah. Nah, bagaimana hubungan antara kurva? Nah, ini kenapa gue sarankan kalian untuk menggambar gitu. Karena ada ceritanya gitu. Bagaimana hubungan antara kurva biaya marginal dan kurva biaya variabel rata-rata. Ya, kalau yang ini jawabannya gampang. Yaitu, ini kan kalau B ya. Kurva biaya marginal memotong kurva biaya variabel rata-rata pada titik minimum biaya variabel rata-rata. Ceritanya gitu. Makanya gue mengencourage buat gambar yang lebih mirip kayak gini. Supaya jawabannya bisa ini. Mungkin dia minta jawaban lain juga gitu kan, kayak marginal cost rises, average total cost is U-shape, marginal. Tapi kan yang ditanya sebenarnya adalah ini kan, marginal cost curve causes the average total cost curve at the minimum of average total cost. Nah, sama halnya dengan average variable cost juga sebenarnya. Itu. Oke, jadi kayaknya segitu aja sih, udah cukup. Gue udah kelamaan juga jelasin esainya. Mohon maaf ya, karena gue ngerjain atau mungkin supaya bisa lebih gampang dicek benar atau salahnya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan kekurangan-kurangannya. Thank you.